Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Titik Tengah dan saya masih tersambung dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Kozin. Pak Ma'ruf, bagaimana kalau kita korelasikan antara Idul Adha dengan suasana pandemi COVID-19? Tentu ada penyesuaian, adaptasi yang harus dilakukan seperti hal pelaksanaan sholat Id, kemudian dengan pembagian kurban atau penyembelihan ini tidak diperkenankan untuk berkerumun. Seperti apa tanggapan Anda, Pak Ma'ruf? Oke, jadi betul sejak tahun kemarin di antara kita di tokoh agama dan juga dinas peternakan sudah menjalin kerjasama bahwa mulai dari pembelian hewan kurban itu sudah diatur supaya tidak berkerumun. Kemudian biasanya ketika penyembelihan itu banyak anak kecil dan juga warga sekitar masyarakat. Ini hanya diperbolehkan khusus bagi panitia, itu pun mereka harus melengkapi dengan APD, dengan perlindungan diri, supaya memang betul kata dinas peternakan, belum ada bentuk penularan dari hewan ke manusia, tetapi tetap harus diwaspadai, tetap harus dilengkapi dengan kelengkapan agar kemudian diminimalisir dan tidak terjadi penularan sama sekali. Baik, kemudian terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha yang biasanya sholat berjamaah seperti itu ya di masjid, namun tahun ini disarankan supaya sholat Idul Adha ini cukup di rumah. Sebetulnya ketika melaksanakan sholat Idul Adha di dalam rumah, ini apakah mengurangi dari esensi dari pelaksanaan sholat Idul Adha itu sendiri, Pak Ma'ruf? Idul Adha maupun Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Menurut para ulama kita terkait dengan masalah pelaksanaannya, bagian dari sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Oke. Jadi sama seperti sholat taraweh, seperti sholat gerhana, itu dianjurkan secara berjamaah. Tetapi andaikan dilakukan sendiri-sendiri, itu hukumnya diperbolehkan. Kalaupun kita di rumah, sebenarnya berjamaah dengan istri, dengan anak, gitu. Jadi ketika kemudian tidak bisa dilakukan seperti pada umumnya, maka kita lakukan di rumah berjamaah dengan istri dan itu pahalanya sama. Seperti dengan ketika berjamaah bersama jemaah masjid, jemaah lapangan, dan lain sebagainya. Berarti esensinya sama dan sama sekali tidak mengurangi makna itu sendiri ya, Pak Ma'ruf ya? Tidak sebab dalam Idul Adha itu esensinya adalah bentuk sedekah pemberian daging. Oh, oke. Baik, nah kita berbicara soal sedekah daging, tadi Anda mengatakan kita sudah sempat membahas di segmen 1, siapa yang setidaknya sebaiknya mengorbankan gitu ya, berkurban seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya dikembangkan, siapa yang sebaiknya menerima daging hewan kurban itu sendiri, Pak Ma'ruf? Di dalam surat Al-Hajj, baik ayat 38 maupun 36 maupun 28, Allah menjelaskan wa'atimul ba'isal faqir. Berilah makan dari kurban itu kepada orang yang sangat menderita. Nah, jadi ini menemukan momentum. Jadi hari ini banyak orang yang keadaan miskin, kemudian karena wabah apalagi dibatasi tidak melakukan aktivitas, maka semakin menderita. Maka semakin ditekankan pula bagi kita yang mampu untuk memberi. Apalagi ada sebagian dari warga miskin itu yang mungkin tertular dan mereka ini isolasi mandiri di rumah. Maka kita meminta saudara-saudara kita umat Islam yang beberapa bulan lalu begitu gemar mengadakan donasi untuk saudara kita yang di Palestina. Hari ini yang mengalami kesulitan itu saudara sendiri, di negeri sendiri, tetangga sendiri, warga sendiri. Maka lembaga amil zakat jangan hanya ke luar negeri, tetap itu ada bagian di antara kita yang ada solidaritas, tetapi ini warga sendiri, rakyat sendiri, sesama muslim sendiri, bahkan mungkin satu suku dengan kita dan tidak jauh dari rumah kita. Maka sekali lagi monggo, ketika tidak mampu dalam bentuk hewan, tidak mampu dengan seharga 3 juta kambing ataupun sapi, ya paling tidak berapa ratus ribu untuk kemudian dikemas dalam paket sembako dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi jangan hanya sekedar umat Islam yang jauh, saudara yang hari ini sangat memerlukan juga perlu kita prioritaskan. Jangan hanya pemerintah, tetapi juga kita sesama umat Islam.
Baik, Pak Ma'ruf, terkait dengan Idul Adha dan suasana pandemi, kalau kita korelasikan, ada satu tradisi di Jawa Timur yang tidak bisa terlepas gitu ya, terkait dengan tradisi toron. Nah, ini bagaimana sudut pandang dari teman-teman MUI Jawa Timur, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, Titik Tengah masih akan kembali sesaat lagi.